Namaku Tania. Seperti anak-anak pada umumnya, aku sangat senang beraktivitas di luar rumah. Aku senang bermain dan berkumpul bersama teman-temanku. Setiap hari, aku selalu bersemangat pergi ke sekolah. Selain untuk belajar tentunya, aku senang ke sekolah untuk bertemu dengan teman-teman. Bermain bersama di playground, membaca buku di library, makan siang bersama, atau sekedar ngobrol di depan kelas. Seru sekali rasanya. Namun, tiba-tiba semuanya berubah. Pandemi COVID-19 yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, benar-benar merubah hari-hariku. Merubah segalanya. Sudah 1 tahun lebih aku belajar dari rumah. Awalnya sih, aku senang-senang saja karena bisa lebih santai. Iya, santai. Bisa bangun lebih siang, gak harus mandi dulu. Mau makan kapan saja bebas, mau ke toilet tidak perlu izin. Pokoknya enak deh belajar dari rumah. Tapi ternyata lama-kelamaan aku mulai bosan dengan rutinitas seperti ini. Berjam-jam di depan laptop, harus GM, serta tugas yang cukup banyak, dan terkadang materi yang sulit ternyata membuatku jenuh. Belum lagi kalau sinyal internet sedang tidak bagus. Rasanya aku semakin malas untuk belajar. Mama dan papa sering menegurku bila melihatku tidak serius dalam mengikuti HBL. Walaupun mama dan papa memiliki kesibukan masing-masing, namun mereka berusaha untuk memperhatikanku dan mengajariku belajar. Awalnya aku merasa kesal, papa dan mama memarahiku. Namun, akhirnya aku mengerti. Mereka bukan marah, tapi mereka sedang memperingatkan aku agar lebih serius dalam mengikuti HBL. Aku ingat, guruku pernah mengatakan bahwa orang tua adalah perpanjangan tangan Tuhan. Mereka ada untuk menolongku. Sama halnya saat papa mama menegurku, aku kesal karena guru selalu mengingatkanku untuk mengerjakan tugas-tugas yang belum selesai. Tapi lama-kelamaan aku sadar, guru-guru melakukan hal itu karena mereka sayang padaku. Mereka perhatian sama aku. Mereka tidak mau aku mendapat nilai jelek. Terlebih lagi, mereka mengingatkanku untuk belajar bertanggung jawab. Selama berada di rumah saja, aku menjadi lebih sering berinteraksi dengan anggota keluargaku. Seperti keluarga pada umumnya, kami sesekali berbeda pendapat. Papa dan mama juga sesekali memarahiku. Aku terkadang berantem dengan kakakku hanya karena masalah kecil. Tapi kami semua tetap saling mengasihi satu dengan yang lain. Papa dan mama selalu mengajarkanku untuk selalu berdoa. Oh ya, kami sering melakukan doa bersama di malam hari. Biasanya pada saat itu kami saling bertukar cerita. Ternyata pandemi COVID-19 ini juga berpengaruh pada pekerjaan papaku. Usaha papaku mengalami penurunan. Papa dan mama mengajarkan untuk berhemat. Mereka juga mengingatkan aku untuk selalu bersyukur. Bersyukur untuk kesehatan, bersyukur untuk makanan, bersyukur masih bisa bersekolah, bersyukur atas pemeliharaan Tuhan atas keluarga kami. Aku juga bersyukur masih bisa mengikuti sekolah minggu, walaupun lagi-lagi harus dilakukan secara online. Aku bersama dengan adikku bernyanyi memuji Tuhan. Terkadang papa dan mama juga ikut bernyanyi bersama kami. Suasana di rumah jadi semakin hangat.
Oh ya, selain ibadah online di gerejaku, aku juga mengikuti weekly worship dan shepherding secara online. Begitu pula dengan berbagai kegiatan sekolah seperti Natal, BMCCF, BM Got Talents, Field Trip, Paskah, dan berbagai event lainnya. Aku tidak menyangka aku tetap dapat mengikuti event-event itu bersama guru dan teman-temanku secara online. Aku percaya Tuhan yang menolong sehingga semua ini dapat terlaksana. Aku tidak tahu kapan pandemi ini berakhir, kapan aku bisa ke sekolah untuk belajar dan bertemu dengan guru serta teman-temanku, kapan aku bisa bebas jalan-jalan di mall. Tapi satu hal yang aku tahu, Tuhan Yesus selalu ada untuk aku. Dia memberkatiku dan melindungiku. Aku mau selalu bersyukur. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Halo siswa-siswi SD Bintang Mulia yang Mr. Willy kasihi. Tanpa terasa hari ini kita sudah di penghujung tahun ajaran 2020-2021. Tidak terasa juga pandemi sudah kita hadapi lebih dari 1 tahun. Dan mau tidak mau 1 tahun pelajaran ini kalian pun harus mengikuti pembelajaran secara online dari rumah. Banyak sekali tantangan yang kalian hadapi selama pembelajaran online ini. Mulai dari gadget, mulai dari koneksi internet yang seringkali mengganggu pembelajaran tatap muka secara online. Tidak jarang juga kalian mungkin merasa jenuh dan ada juga yang stres menghadapi pembelajaran online.
tapi bersyukur. Kalian semua punya orang-orang di sekitar kalian, mulai dari saudara kalian, orang tua kalian yang terus mendukung kalian. Jangan lupa juga bersyukur buat penyertaan Tuhan dan juga berkat Tuhan sepanjang kehidupan kalian selama 1 tahun pelajaran ini. Mungkin tidak jarang orang tua kalian pun mengalami dampak, baik dalam pekerjaan, baik dalam usaha selama pandemi ini. Tapi kita semua boleh yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menyertai kita sepanjang perjalanan kehidupan kita. Dan juga Mr. Willy mau mengajak kalian semua untuk boleh senantiasa mengambil nilai-nilai positif. Walaupun 1 tahun ini kalian harus belajar dari rumah, tapi banyak hal positif yang kalian bisa ambil selama belajar dari rumah. Mulai dari family time dengan keluarga kalian, di mana selama ini kalian sangat intens boleh berada di rumah bersama keluarga kalian. Itu ada sesuatu yang berharga. Dan juga di tengah pandemi ini kita semua diberikan kesempatan untuk belajar lebih dan lebih lagi. Mungkin sebelum-sebelumnya kita tidak pernah terpikir untuk boleh belajar segala hal secara online. Tetapi hari ini baik kalian di rumah dan juga kami guru-guru di sekolah sama-sama belajar. Karena pembelajaran itu tidak pernah ada akhirnya. Terus maju, terus semangat, dan terus berjuang. Tuhan Yesus senantiasa menyertai kalian semua. Salam dari Mr. Willy, Tuhan memberkati selalu. Shalom anak-anakku yang dikasih dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini boleh mengakhiri semester tahun ajaran 2020-2021 dengan ibadah pengucapan syukur di hadapan Tuhan. Mari saya undang setiap kita untuk boleh mengakui bahwa ibadah tutup tahun ajaran ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Dan turunlah kiranya atas setiap engkau semua berkat anugerah dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang menyertai ibadah hari ini. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami diberikan kesempatan untuk boleh beribadah mengucap syukur untuk pertolongan, untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sepanjang tahun ajaran yang boleh kami lalui. Dan Tuhan, kami mau bersukacita karena Tuhan itu sangat baik. Tuhan menolong kami dan menyertai kami. Dan biarlah ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan dan membangun iman kami, membangun kerohanian kami, menyegarkan kami Tuhan, dan juga kami membawa ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Berkati setiap kami, berkati setiap guru-guru yang melayani, berkati juga setiap kami yang di rumah masing-masing boleh beribadah. Tuhan berkati kami demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Shalom, siswa-siswi kelas 1 sampai 5 SD Bintang Mulia. Bersyukur kita punya Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dari awal tahun ajaran sampai detik ini, Tuhan sudah menyertai dan memimpin setiap langkah-langkah kita. Ada kesulitan, ada pergumulan, ada banyak tantangan yang kita hadapi. Tapi kita melihat bahwa Tuhan kita itu luar biasa. Dan hari ini, ibadah KTTA pada tahun ini mengambil nas pembimbing dari Mazmur 100 ayat 4 sampai 5. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. This is
Everything I need is in you. Everything I need. Christ, my all in all, the joy of my salvation, and this hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing, Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turn. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Shalom. Sebab Tuhan kita baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, Dia menyertai kita. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya.
Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sebab Dia baik. Yesus sangat baik. Mari katakan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mari kita katakan, shout for joy, shout for joy, haleluya, shout for joy, haleluya, haleluya. Shout for joy, haleluya, shout for joy, haleluya, haleluya. Shout for joy, haleluya, shout for joy, haleluya, haleluya. Shout for joy, haleluya, shout for joy, haleluya, haleluya, haleluya. Katakan pada Yesus, haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Kami sangat bersyukur selama 1 tahun ini penyertaan Tuhan begitu sempurna bagi kami. Sebab itu Tuhan, ini hati kami, inilah kerinduan kami. Kami ingin terus menyatakan bahwa kami sungguh-sungguh mengasihi. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku.
dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Shalom teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Kiranya semuanya happy, sukacita dimanapun teman-teman berada. Ya, di penghujung semester ini, di penghujung studi kita. Hari ini kita mau merayakan dengan penuh kebahagiaan teman-teman sekalian, baik dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, bagi yang ada di Trimulya ataupun Bintang Mulia. Kita mau sama-sama dengan firman Tuhan dulu yuk. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Koko mau ajak kita sama-sama berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami, buka telinga kami, buka pikiran kami, bahkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang tidak sempurna ini Tuhan, dalam menyampaikan isi hati-Mu.
Dan kiranya Tuhan sendiri yang akan menyempurnakan setiap pemberitaan firman Tuhan saat ini. Dan Tuhan juga berkati untuk teman-teman yang ada di rumah yang rindu akan kebenaran firman-Mu. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Ya, kalau mau sapa lagi teman-teman sekalian ya, dari kelas 1 sampai kelas 6, baik di TM ataupun BM. Shalom teman-teman, apa kabarnya hari ini? Iya, kiranya semuanya happy, semuanya sehat, semuanya kuat, dan kita siap mendengar firman Tuhan ya. Nah, teman-teman sekalian, hari ini adalah hari yang kita nantikan. Sekolah sudah berakhir, besok libur gitu ya. Kita sudah tenang, kita mau sama-sama enjoy holiday. Bahkan, yang tak kalah menariknya adalah tema hari ini bicara tentang say thank you. Apa teman-teman? Coba kita katakan ulang sekali lagi ya. Say thank you. Oke. Nah, buat teman-teman yang ada di rumah, coba pikirkan satu hal atau satu kejadian yang teman-teman sering bilang say thank you gitu ya. Terima kasih. Kira-kira kejadiannya karena apa sih? Coba pikirkan ya. Kita pikirkan sama-sama. Oke, mungkin ada teman-teman di sini yang ya habis ditolong teman. Say thank you. Thank you buat idenya. Ya, mungkin ada teman-teman di rumah yang berpikir, ya udah dapat hadiah karena habis ulang tahun, atau dapat makanan, atau mungkin dapat uang jajan gitu ya dari papa atau mama kita. Nah, teman-teman sekalian, bicara say thank you itu banyak banget bahasanya. Mau terima kasih, say thank you, hamsamida, arigatou gozaimasu, atau grazie, semuanya sama artinya adalah mengucapkan terima kasih kepada seseorang. Terlepas dari apa yang dikasihnya gitu ya. Terlepas dari apa yang diberikan. Mungkin teman-teman pernah dapat hadiah. Koko juga beberapa bulan lalu, Koko ulang tahun, Koko dapat hadiah ini nih. Baju yang Koko pakai hari ini. Ini ternyata pemberian hadiah dari teman Koko. Dan Koko tidak lupa untuk bilang apa? Say thank you. Nah, hari ini teman-teman, mungkin teman-teman ada yang mau ucapin terima kasih. Mungkin kepada papa mama yang ada bareng-bareng sama kalian. Ucapkan say thank you. Kenapa? Thank you karena sudah mendukung selama 1 tahun ini, selama 1 semester ini dalam belajar kita. Nemenin kita ngerjain PR, nemenin kita belajar ketika mau ulangan, bahkan ketika sekolah via virtual ya. Tentu ada teman-teman yang ditemenin papa mamahnya gitu ya, atau mungkin enggak kok, aku sendirian kok. Mantap gitu ya. Tapi setidaknya papa mama kalian pun juga membantu kalian untuk apa? Pakai gadgetnya, pakai kuota atau wifi-nya, sehingga kalian bisa bersekolah sampai detik ini dengan tuntas tanpa kurang satu apapun. Kita sama-sama bersyukur sama Tuhan dan say thank you. Dan jangan lupa say thank you sama papa, mama kita. Nah, kenapa sih kok kita say thank you? Kenapa sih kita harus berterima kasih dengan orang-orang di sekitar kita? Karena teman-teman sekalian, kita harusnya banyak sekali bersyukur. Nggak cuma sama papa, mama, kita juga say thank you sama guru-guru gitu ya. Mister atau Mrs. atau ma'am, atau mungkin kata-kata kepada guru kita gitu ya. Istilah-istilah tentang manggil guru kita. Miss, ma'am, mister, say thank you, I want to say thank you. Saya mau mengucapkan terima kasih. Kenapa? Karena sudah mengajarkan pelajaran-pelajaran. Walaupun guru-guru nyebelin, enggak ya. Walaupun guru-guru sudah berjeli lelah. Begitu susahnya untuk mengajarkan via virtual. Nggak ketemu tapi tetap berinteraksi. Itu tetap bisa dikatakan kita harus bersyukur sama mereka yang sudah berjeli lelah, teman-teman. Nah, ngomongin tentang say thank you nih. Ternyata di Alkitab juga ada loh, teman-teman. Ada tokoh yang menarik yang kita mau sama-sama belajar, yaitu tokoh Yosua. Teman-teman ada tahu siapa Yosua itu? Iya, Yosua adalah pengganti dari Musa. Ketika Yosua dilantik menjadi seorang pemimpin bangsa Israel yang begitu banyaknya,
yang begitu keras kepala juga gitu ya. Disuruh A malah ke B, disuruh B malah ke C. Susah banget diatur, susah banget dikasih tahu. Tapi yang menariknya ketika Yosua memimpin, Yosua adalah orang yang takut sama Tuhan. Bahkan tidak hanya dia, bawahannya, bahkan setiap utusannya pun melakukan apa yang Yosua lakukan. Yaitu apa? Takut sama Tuhan dan mengandalkan Tuhan dimanapun dia berada. Nah, salah satu contohnya teman-teman, ada yang tahu kisah Yeriko nggak sih? Nah, Yosua itu mengutus 2 pengintai, teman-teman. Mengutus 2 pengintai, dan singkat ceritanya ditolong sama Rahab. Dan pengintai ini gak lupa sama si Rahab ini gitu ya, karena begitu baiknya. Rahab ini gak percaya sama Tuhan awalnya. Tapi karena melihat pengintai ini dilindungi oleh Tuhan Allah, yang sama juga Tuhan teman-teman dan juga Tuhan Koko juga, yang sama-sama melindungi dia, Rahab percaya. Dan 2 orang pengintai ini bilang apa? Dalam Yosua 2 ayat 14. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kamilah jaminan bagi kamu. Asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Bayangin teman-teman, pemimpinnya Yosua, ini 2 pengintai yang mengintai Yeriko. Kalau mereka ketangkep ini, 2 orang ini gak bisa kembali ke laporan ke Yosua, gak bisa kembali ke pasukannya, ke bangsa Israel. Mereka bisa dibunuh, mereka bisa mati. Tapi karena pertolongan Tuhan, 2 pengintai ini menyatakan hal yang sama dengan pemimpinnya Yosua yang selalu mengandalkan Tuhan. 2 pengintai ini bilang apa? Say thank you. Karena kamu menolong aku tidak akan pernah lupa kamu. Nah, teman-teman sekalian, terima kasih. Itu seringkali kita ucapkan sebagai sebuah harapan, kiranya Tuhan juga membalas kebaikanmu. Kebaikan yang mungkin aku nggak bisa balas saat ini. Tapi suatu saat Tuhan akan membalasnya untukmu. Nah, tentu teman-teman tadi kita sama-sama udah bahas gitu ya. Ada yang dapat hadiah, ada yang dapat uang mungkin gitu ya dari orang tua. Kita nggak bisa balas lagi dong. Ini aku kembaliin papa mama gitu ya. Enggak. Tapi kita bisa bilang say thank you untuk menyatakan apa? Rasa ada harapan suatu saat Tuhan akan membalas kebaikan dari orang yang menolong kita. Nah, nggak berhenti di situ teman-teman. Ternyata Yosua ini nggak cuman menurunkan kebaikannya. Yosua nggak cuma menurunkan tentang kebaikan yang selalu takut sama Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan. Bahkan selalu say thank you sama Tuhan. Bahkan semua umatnya itu diajarkan sama Yosua untuk berpaut pada Tuhan. Nah, teman-teman bisa baca nih di Yosua 23 ayat 8. Di situ jelas banget dikatakan, tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu, seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Walaupun sekarang, Yosua mengingatkan apa? Takutlah dan berpautlah pada Tuhan, seperti yang kamu lakukan. Bayangin, seperti yang kamu lakukan sampai hari ini. Berarti udah sering banget teman-teman dilakukan. Berpaut sama Tuhan, deket sama Tuhan. Ketika dapat sesuatu yang indah, selalu say thank you. Selalu berkata, terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan yang Tuhan kasih sampai hari ini. Nah, teman-teman, kita bisa belajar dari kisah Yosua memimpin bangsa Israel yang tidak mudah. Yosua banyak melalui kisah demi kisah, dituntun oleh Tuhan. Ketika menyeberangi sungai Yordan, tiba-tiba air bisa membelah. Dan itu karena pertolongan Tuhan. Dan ketika ada di Yeriko, mengutus pengintainya, Yosua
menurunkan setiap kebaikannya. Bahkan si pengintai ini pun juga bilang, say thank you. Bahkan ketika perang sekalipun, Yosua mengingatkan apa? Berpautlah sama Tuhan. Dan jangan lupa bersyukur, say thank you sama Tuhan untuk apa yang kamu alami. Nah teman-teman sekalian, kita bisa belajar bahwa terima kasih adalah ungkapan syukur bahwa hidup kita selalu disertai oleh Tuhan Allah kita. Nah pertanyaannya ini buat teman-teman sekalian yang udah selesai studi sampai hari ini, sampai di detik ini, teman-teman udah say thank you belum sih sama papa mama, sama guru-guru kalian? Nggak usah sama kokoh gitu ya, nggak usah sama kokoh, karena kita baru aja ketemu via virtual ini ya. Tapi setidaknya, sudahkah kita berterima kasih sama Tuhan? Say thank you sama Tuhan untuk setiap kebaikan yang Tuhan kasih sampai di detik ini. Koko mau ajak kita di tengah sukacita, di tengah happy kita hari ini, ungkapin dong satu say thank you kita sama Tuhan. Kalau kasih contoh gitu ya, Tuhan terima kasih kalau nilai matematikaku mungkin yang seharusnya mungkin jelek karena aku nggak yakin Tuhan aku bisa atau enggak, tapi Tuhan kasih yang terbaik dengan apa yang sudah aku pelajari dan Tuhan menyempurnakannya sehingga nilaiku menjadi baik. Nah mungkin teman-teman coba say thank you sama Tuhan saat ini juga. Mau dari teman-teman kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, 5, ataupun 6. Coba pikirkan satu say thank you sama Tuhan. Mau say thank you tentang hal apa? Atau mungkin ada yang bilang, Tuhan thank you. Hari ini aku masih diberikan kesehatan. Tuhan meluputkan aku dari COVID-19. Tuhan, aku berterima kasih kepadamu. Coba ungkapkan di dalam hati teman-teman, di dalam hati teman-teman saat ini, di tengah setiap studi yang kita sudah selesaikan, ataupun di tengah setiap kekuatan kesehatan yang Tuhan kasih. Ingat apa yang dilakukan oleh Yosua, yang juga dilakukan oleh rakyatnya. Berpaut sama Tuhan, dan say thank you untuk segala kebaikan yang Tuhan nyatakan, baik dari Tuhan ataupun orang di sekitar kita. So ingat, jangan lupa say thank you, jangan lupa bersyukur ya teman-teman. Mari kita sama-sama berdoa. Kita mau sama-sama bersyukur sama Tuhan. Kita mau sama-sama berdoa di hadapannya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur. Dalam 1 tahun ini Tuhan menolong belajar kami. Kami yang susah belajar Tuhan mungkin. Kami yang tidak mudah memahami pelajaran. Kami percaya Tuhan kasih sesuatu hal yang mungkin bagi kami adalah mujizat. Kami masih tetap bisa belajar. Kami masih dapat nilai yang baik. Ataupun bahkan cukup. Buat kami itu adalah suatu hal yang indah. Kami mau terima kasih sama Tuhan. Kami juga mau terima kasih Tuhan untuk orang tua kami yang senantiasa mensupport kami dalam belajar kami. Kami juga mau say thank you juga Tuhan untuk guru-guru kami, baik Mr., Mrs., atau Mem kami yang ada di sekolah, yang selalu mengajarkan kebaikan kepada kami. Dan Tuhan beri kami kepekaan, telinga, pikiran, hati yang selalu peka untuk berterima kasih. Saat kami kesulitan sekalipun, kami tahu Tuhan menolong kami. Saat kami sukacita pun, Tuhan hadir, membahagiakan hati hidup kami. Kami mau selalu mengingat Tuhan, bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan kami, hari lepas hari. Dan say thank you, terima kasih, kiranya selalu kami ucapkan, karena kami percaya Tuhan hadir dalam hidup kami. Terpujilah namamu Tuhan, dan Tuhan memberkati untuk setiap teman-teman yang hari ini sudah menyelesaikan semester yang sudah beres, yang sudah kami tuntaskan Tuhan. Dan kiranya itu menjadi kekuatan kami untuk melanjutkan studi kami di semester depan. Beri kami kesehatan Tuhan, beri kami kekuatan.
dan beri kami sukacita daripadamu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Ibu Kepala Sekolah, para Bapak Ibu Guru yang kami hormati, dan para orang tua murid yang kami kasihi. Kami berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan sehingga kami boleh menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Pada Maret 2020, kami mengalami dampak dari pandemik virus corona. Kami harus menutup tempat usaha kami. Gereja tempat kami beribadah terjangkit virus corona. Dan pada saat itu, salah satu dari orang tua kami meninggal. Kondisi kami tidak stabil, dan kami menjadi suspek harus menjalani isolasi mandiri. Terlalu banyak perubahan dalam hidup kami, dan membuat kami sulit untuk menerima home-based learning yang mengharuskan kami mendampingi anak kami untuk belajar. Tapi kami melihat sekolah begitu mengerti, dan membuat pembelajaran online dari rumah terasa lebih mudah. Pada kesempatan ini kami pun hendak mengucapkan banyak terima kasih kepada Yayasan Bina Insan Mulia, di mana di sini diwakili oleh Miss Jul sebagai kepala sekolah dari SD Bintang Mulia, juga Miss Santi kepala sekolah TK Bintang Mulia, juga Pendeta Chandra dan Miss Alin, di mana mereka banyak sekali membantu kami dari 1 tahun ke belakang ini sampai sekarang. Mereka banyak sekali memberikan support dan membuat kami sebagai orang tua merasa nyaman, dan sebagai orang tua kami juga melihat kami menempatkan anak kami di tempat yang tepat, di mana sekolah tidak hanya menceritakan hal-hal yang bersifat formal, tapi juga memberikan contoh yang nyata, bukan hanya cerita, tapi betul-betul ada kegiatan nyata yang diberikan dampak yang nyata kepada keluarga kami, juga kepada anak kami, di mana kami akhirnya merasa bahwa Bintang Mulia adalah tempat yang sangat tepat untuk anak kami bersekolah dan untuk menyelesaikan pendidikannya sampai level tertinggi. Kami bersyukur lewat home-based learning ini kami belajar menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Kami berterima kasih untuk wali kelas anak kami, Miss Andriana dan Miss Renata, yang sudah mengerti dengan pekerjaan kami sehingga kami boleh mendampingi anak kami dari rumah. Dan memang tidaklah mudah mengikuti pembelajaran online pada masa sekarang ini karena orang tua pun harus bekerja. Tapi kalau bukan kita, siapa lagi? Lewat masa-masa ini kita dilatih untuk menjadi orang tua yang lebih sabar, lebih bertumbuh, dan kita juga bisa lebih dekat dengan anak kita. Nah, karena kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka yang mengasihi Dia. Tetap berharap, tetap optimis, kita percaya masa ini akan segera berakhir. Kita percaya corona akan berakhir dan kita boleh kembali ke sekolah seperti sedia kala. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Amin. Halo semuanya, saya selaku orang tua Catherine dari kelas 2A dengan wali kelas Miss Anne dan Miss Bunga ingin sedikit kesaksian bagaimana Tuhan memelihara keluarga kami selama masa pandemi ini. Awalnya sangat sulit sekali karena saya dan suami sama-sama bekerja, tapi dari situ kami belajar untuk membagi tugas dan membagi waktu dengan dukungan SD Bintang Mulia. Dengan sistem pengajaran yang sangat baik dan tim guru dan pengajar yang luar biasa, sehingga semua dapat berjalan lancar. Dan Catherine dapat belajar bertanggung jawab, juga Catherine dapat taat akan firman Tuhan. Dari situ kami belajar untuk selalu bersyukur karena ada jalan yang Tuhan bukakan. Terima kasih semuanya, Tuhan memberkati. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Selamat pagi, saya Deni, orang tua murid dari KSI 3B. Menjalani hari-hari HBL tentu bukanlah hal yang mudah buat kita semua, termasuk bagi KSI dan saya juga. Kita sempat mengalami kesulitan di laptop, wifi yang bermasalah, kemudian KSI sempat
remedial, dan bahkan Kensi sempat mengalami kejenuhan sehingga dia melihat YouTube dan tidak memperhatikan pelajaran. Tapi bersyukurnya kami memiliki komunikasi yang baik. Kami akhirnya mencoba memahami kejenuhannya Kensi, dan kami berdua sebagai orang tua mencoba untuk berkomunikasi kembali dengan Kensi, tentu saja dengan bahasa kasih yang Kensi punya. Bersyukurnya hari-hari ini Kensi kembali menjalani hari-hari HBL-nya dengan penuh semangat. Tetap semangat, kami berdua berdoa supaya kita selalu sehat, selalu mendampingi anak-anak kita dengan kasih. Kami percaya bahwa Tuhan memberikan potensi yang besar terhadap semua anak kita. Shalom. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah menyertai dan memberkati kita semua sampai hari ini. Kita bisa menyelesaikan tahun ajaran ini dengan baik dan semuanya boleh berjalan dengan lancar. Anak-anak bisa menerima pengajaran yang optimal sekalipun secara online. Anak-anak juga sudah mulai terbiasa dengan kegiatan HBL ini. Terima kasih kepada Sekolah Bintang Mulia yang sudah memfasilitasi semuanya, dan kepada guru-guru yang sudah membagikan ilmunya kepada anak-anak kami. Kita tetap berdoa supaya pandemi ini boleh segera berlalu dan semuanya boleh berjalan dengan baik. Puji Tuhan, kita bisa menyelesaikan pendidikan di kelas 4 ini dengan baik. Semua karena pertolongan Tuhan. Tetap semangat ya teman-teman. Sampai bertemu di kelas 5 nanti. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Hai, saya Rafael dari kelas 5C. Saya Felika dari kelas 3A. Kami ingin sharing Penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam keluarga kami. selama 1 tahun ini. Tidak terasa, sudah 1 tahun lebih negara kita ada dalam pandemi COVID-19. Sudah 1 tahun lebih juga kita menjalani HBL. Kami bersyukur karena kami tetap dapat bersekolah seperti biasa, bertemu guru-guru dan teman-teman, walaupun secara online. Hal positif yang saya dapatkan selama HBL adalah saya dapat lebih memahami dan menguasai tentang komputer, mengoperasikan GC, GM, Zoom, dan lain-lain secara mandiri. Saya dapat belajar mandiri, belajar membaca dengan teliti, dan memahami instruksi yang diberikan guru-guru. Belajar disiplin untuk bisa tepat waktu dalam GM, bertanggung jawab dan jujur dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Sebagai kepala rumah tangga, di awal pandemi pasti juga memiliki kekhawatiran. Tetapi saya bersyukur Tuhan memberikan kelancaran dalam pekerjaan saya. Selalu melindungi dan memberikan kesehatan untuk kami. Tuhan selalu mencukupkan segala yang kami butuhkan. Saya rasa pada awal HBL, hampir semua orang tua memiliki pergumulan tentang resource yang harus disediakan, koneksi, bagaimana membagi waktu untuk mendampingi anak-anak. Saya juga mengalaminya. Namun, satu persatu pergumulan itu menemukan solusinya dan bisa terselesaikan. Saya percaya semua itu tidak terlepas dari campur tangan Tuhan. Tuhan memang tidak selalu memberikan apa yang kita minta, tetapi Dia selalu memberikan apa yang kita dibutuhkan pada waktu yang tepat. Tetap semangat Miss, Mister, dan teman-teman semua. Pandemic changed many things, but also teach us a lot of things. So keep in faith, we have the greatest God. Stay healthy and keep happy. God bless you all. Bye. Hi everyone. Greetings in the name of the Lord Jesus Christ, who continues to show us His great love and extraordinary favor. I hope all is well with you both physically and spiritually. I would like to say thank you for these opportunities to share with you another God's wondrous word in my life. Like we all know, it's been a hard time for us to face the onslaught of the pandemic. But we have not lost hope, and we are confident in the faithfulness of the Lord that He will never leave us nor forsake us. Nothing can separate us from the love of God in Christ, Jesus our Lord.
Apart from the fact that the world is still being challenged by the pandemic, I myself had to face 2 broken ankle surgeries. It is definitely not a pleasant experience having to face all the pain and the slow and long process in the recovery. However, I always thought to myself that nothing happens without God's purpose. No matter how bad is the condition or the situation, God is still good to me. In Romans chapter 8 verse 28, it says, "And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose." I asked God, what is the good thing in my broken ankle? As time goes by, I finally realized that actually God is teaching me something. He's showing His unconditional love through some people that I have never imagined would care or help me. Sending me some food, supporting me with their kind words, and even they support me financially. I also learned not to put any hope in man, but rather than in Jesus alone. So thank you, Jesus. By your grace, I am now in my recovery, and I can do all things through Christ who strengthens me. May the Lord our God bless and replenish us all abundantly, far above measure. Thank you. Penyertaan Tuhan selama 1 tahun ajaran ini Miss Sarah rasakan. Tahun ini bukan tahun yang mudah. 1 tahun kita belajar online dan tahun ini juga adalah tahun pertama Miss Sarah membimbing anak-anak kelas 1 di masa HBL. Anak-anak kelas 1 di awal tahun ajaran masih banyak yang belum paham tentang belajar online. Anak-anak kelas 1 masih perlu banyak dibimbing untuk mengerjakan setiap tugas. Karena keterbatasan ruang, seringkali Miss Sarah menghadapi kesulitan ketika membimbing anak-anak kelas 1. Tetapi Tuhan selalu beserta dengan Miss Sarah dan anak-anak. Sehingga semakin hari anak-anak kelas 1 semakin mandiri, semakin hebat. Di dalam pekerjaan Miss Sarah mengajar pun tahun ini cukup berat. Karena tidak bisa mengajar secara langsung, jadi perlu membuat video pembelajaran agar anak-anak di rumah dapat memahami pelajaran dengan baik. Merekam sendiri, mengedit sendiri. Kalau salah, diulang lagi. Kalau gagal, dicoba lagi. Ada tantangan-tantangan baru yang harus dihadapi. Seperti belajar membuat media pembelajaran online yang baru, mengoreksi tugas anak-anak melalui komputer, dan kendala-kendala lainnya ketika mengajar, internet yang kurang baik, dan device yang kadang bermasalah. Tapi Tuhan selalu menolong Miss Sarah. Pertolongan Tuhan hadir melalui anak-anak, orang tua di rumah, serta teman-teman guru. Tuhan selalu menguatkan Miss Sarah. Ia selalu memampukan Miss Sarah melewati pergumulan yang ada. Ia selalu memberikan sukacita dan memberikan pengharapan, sehingga Miss Sarah dapat melewati 1 tahun ajaran ini dengan baik di dalam pimpinannya. Tahun ini bukan tahun yang mudah, walaupun banyak pergumulan-pergumulan yang Miss Sarah hadapi, tetapi masih lebih banyak kasih Tuhan yang Miss Sarah dapati.
kelas 1 sampai 5, kita bersyukur hari ini boleh menutup seluruh rangkaian 1 tahun ajaran 2020-2021 dengan beribadah bersama-sama. Mari anak-anak, kita lipat tangan, tutup mata, kita akan menutup ibadah hari ini dengan berdoa datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. 1 tahun ini boleh kami jalani, masih belajar dari rumah. Tetapi kami boleh melihat betapa baiknya Tuhan, kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas kami semua anak-anak kelas 1 sampai 5 boleh menyelesaikan proses belajar selama 1 tahun ini di dalam kasih perlindungan Tuhan. Bersyukur juga untuk para guru-guru yang boleh dengan perjuangan boleh mengajar anak-anak dengan program online. Bersyukur juga untuk orang tua yang juga berjuang mendampingi anak-anak belajar dari rumah sambil mereka juga tetap bisa bekerja. Tuhan, perjalanan 1 tahun ini tidaklah mudah. Tapi kalau kami boleh ada di hari ini semua anugerah-Mu, ini semua kasih-Mu. Biarlah sesuai dengan tema KTTA hari ini. Thank you Jesus, thank you Lord. Biarlah ini menjadi satu ucapan syukur kami kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan. Bapa, kami mau menyerahkan hidup anak-anak kami, para orang tua, papa mama di rumah, kami sebagai guru-guru di sisa tahun ajaran ini dan menyongsong tahun ajaran yang baru dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus menyertai kami, karena Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami, dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Anak-anak, setelah ini, kalian akan memasuki libur kenaikan kelas. Kalian akan menikmati rehat sejenak untuk nanti masuk kembali memulai tahun ajaran yang baru. Mari anak-anak, kita tetap menjaga protokol kesehatan kita di tengah-tengah kondisi pandemi yang belum selesai ini. Jaga kesehatan dirimu, supaya kamu juga bisa memelihara kesehatan keluargamu juga. Ayo bantu dengan baik papa mamamu di rumah selama liburan kenaikan kelas ini. Pakai waktumu dengan baik. Ingat selalu, beribadahlah di setiap hari Minggu dengan ibadah online. Dan biarlah Tuhan boleh terus menyertai memberkati keluarga kalian. Berikan sukacita, kegembiraan buat papa mama di rumah. Jangan jadi merepotkan papa mama, tapi sebaliknya bantulah papa mamamu di rumah dengan apa yang bisa kamu lakukan. Anak-anak, kita bersyukur hari ini boleh menutup tahun ajaran kita dengan ibadah hari ini. Kita bertemu lagi di tahun ajaran yang baru dan di dalam waktu yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.